bertahan, tunas akan miring ke sini, tapi nanti dia akan tetap lurus lagi. Dan ini bisa dilihat ya. Dan ketika kita kasih kontak itu sama saja. Jadi lebih baik dikasih insektisida sistemik. Ini kita bisa ambil biasanya. Lah, ini sangat mudah sekali. Tuh. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan memantau perkembangan kelapa Pandanwangi. Dan ini adalah pohon kelapa Pandanwangi yang pertumbuhannya bagus. Salah satunya dari awal dari awal penanaman tidak ada kendala. Cuman kita kemarin ada satu pohon kecolongan yang dalam pengamatannya itu kami kurang detail, kurang teliti karena terlalu sibuk di bagian blok alpukat, dan kita cek di pohon yang kita kecolongan. Ini pohonnya terserang penyakit dan kita jelaskan apa penyebabnya dan apa penanggulangannya. Jadi untuk Anda yang sedang mengebunkan kelapa, yang salah satu harus perhatikan di hama. Salah satunya selain kumbang tanduk atau kuangwung, yaitu ulat yang nanti dia akan berada di bagian tunas atau pucuk daun muda. Dan ini jika diperhatikan biasanya menyerang di awal-awal musim hujan. Di awal musim hujan itu nanti biasanya di malam hari ngengat itu akan bertelur dan dia mencari tempat yang lembab. Di salah satu pohon ini tempat yang lembab adalah tempat di mana munculnya tunas baru seperti ini. Posisi ini sangat bagus untuk bertelurnya ngengat tersebut. Lah, jika diamati ternyata telur-telur ngengat itu nanti ada enzim yang mampu merusak daun mudanya. Jika nanti Anda lihat ini daun mudanya sudah tidak bisa diselamatkan karena ada enzim dari saat proses penetasan tersebut, akhirnya keseluruhan daun muda ini busuk. Dan di sini nanti jika kita buka ada hasil tetasannya, yaitu berupa ulat-ulat kecil yang sebenarnya itu belum memakan daun. Dia karena masih kecil banget, nanti ketika sudah dari putih berubah menjadi hijau, dia nanti akan memakan daun, dan semakin lama daun tua juga akan dimakan. Nah, di situ efektivitas dari dentis atau fungisida kontaksis. Jadi untuk hama-hama yang ada di lokasi, ada di pohon itu, ketika menggunakan dentis dan dia terkena larutan, itu dia akan mati. Salah satunya yaitu ini, ada banyak sih ulat-ulat yang sudah dewasa dan sudah menjadi kompong pada kering dan mati. Nah, tapi nanti untuk bagian dalam tetap harus kita antisipasi dengan insektisida sistemik, yaitu salah satunya furadan. Dan kita coba, ini kita bisa ambil biasanya. Lah, ini sangat mudah sekali. Tuh. Bagian pupusnya, dan ini sangat bahaya loh. Lebih juga tidak kalah bahaya dengan kembang wangwung. Karena ini jika sudah terserang di bagian tunasnya, nutrisi bau. Jika nutrisinya tidak tercukupi, nanti pohon akan berhenti bertumbuh, bahkan bisa mati. Cuman ada beberapa cara untuk mengantisipasi atau mengobatinya. Dan ini hasil pucuk yang terserang. Alhamdulillah cuma satu ini ya, ini ulatnya di bagian sini. Ada banyak ini.
Kemudian akhirnya di ujung sini tidak ada tunas, dan kita perlihatkan, sebelum kita perlihatkan seperti apakah pertumbuhannya nanti, tadi kami katakan bahwa untuk ulat yang sudah dewasa dia akan menyerang di bagian daun yang sudah tua, dan salah satunya ini korban dari ulat yang sudah tua. Ini contohnya daun yang sudah menjadi kepompong, ulat-ulat yang sudah menjadi kepompong, dan dia nanti akan berubah menjadi telur. Telur, dia akan berubah jadi ngengat juga, dan kita harus mencegah tanaman seperti ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pengobatan, pencegahan kembali. Jadi barangkali di situ masih ada telur-telur yang belum menetas, atau barangkali masih ada ulat-ulat setelah kita ambil, hal yang harus kita lakukan adalah pemberian insektisida. Tapi kami sarankan insektisida yang digunakan adalah sistemik, contohnya Furadan. Kalau untuk insektisida kontak seperti Marshal, kemudian Deadsis, itu biasanya kita siram sekarang, nanti hujan efeknya tidak ada. Jadi ketika malam ngengat berada di dalam, kemudian ketika siang itu dia sudah berkeliaran, dan ketika kita kasih kontak itu sama saja. Jadi lebih baik dikasih insektisida sistemik. Dan untuk insektisida sistemik itu bisa kita taburkan di bagian atas tanah ini, kita gali sedikit, atau kalau bisa itu dengan cara injek. Jadi akarnya itu nanti kita cari 1 atau 2 akar, kita infus dengan larutan insektisida. Itu lebih optimal, fungsinya nanti lebih optimal. Selain itu, cara yang kedua yaitu harus memberikan nutrisi sehingga pohon ini kebutuhannya tercukupi. Karena harapannya setelah terkena ini nanti akan tumbuh tunas, dan rata-rata dia akan tumbuh tunasnya di samping. Kita lihat dulu yang pernah kita kena juga kecolongan satu. Ini contohnya. Ini adalah pohon yang dulu sama. Jadi bagian tunas ujungnya itu terkena penyakit seperti itu, hama seperti itu, airnya busuk. Dan alhamdulillah setelah kita kasih nutrisi, jadi kebutuhan nutrisi dari pohon itu tercukupi, dia mampu tumbuh tunas lagi, hanya saja nanti menyamping. Ini tidak masalah. Ketika kecil seperti ini ya, bisa dilihat. Ini sebenarnya arah tanaman awal itu ke sini, setelah terkena penyakit, alhamdulillah bisa bertahan, tunas akan miring ke sini, tapi nanti dia akan tetap lurus lagi. Itu, dan ini bisa dilihat ya. Ini harapannya nanti akan tumbuh besar, dan ketika sudah besar sudah tidak akan begitu terlihat bahwa ini tumbuh dari samping, meskipun nanti mungkin batangnya akan sedikit membengkok. Sekian dari kami terkait hama yang menyerang pohon kelapa dan menyerang juga di pohon kelapa kami. Yang kesalahan pertama memang di pemantauan yang kurang, dan nanti kita koreksi. Untuk sebenarnya ada juga yang kemarin bertanya kenapa pohon yang berada di dekat rumah itu pertumbuhannya akan lebih bagus, berbeda dengan pohon yang lokasinya jauh dari rumah. Sebenarnya alasannya sangat sederhana, dan logikanya adalah ketika di dekat rumah, apapun keadaan pohon, seperti apa keadaan pohon, kita akan terus tahu. Yang tiap hari kita melihat, tiap hari kita memantau, pertumbuhannya itu akan kita ketahui. Dia terkena penyakit, pertumbuhannya stagnan, atau mungkin daunnya layu, kita akan segera tahu. Berbeda dengan di lokasi yang jauh, yang jarang kita kunjungi, yang jauh dari tempat tinggal. Akhirnya perhatian berbeda, di mana pohon sebenarnya terkena penyakit dan kita tidak tahu. Dan kemarin kita buat sistem
bagaimana caranya agar pemantauan itu bisa efektif. Jadi apalagi dalam luas 1, 2, 3 hektar, saya kira harus diperhitungkan sistem untuk pemantauan. Dan nanti kita buatkan videonya seperti apakah caranya. Dan mungkin itu saja bagi kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?